Kecilnya nih misalnya di Indonesia 100, di Korea tuh berapa? 100. Misalnya di Indonesia 100 nih ya. Di Korea Iya. 30, 20. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bola lagi Tipu Pertiwi yang mengalahkan Anda sekarang. Jebret. Mengalahkan juga DPI. mengalahkan FIFA Goal. Kami lebih baik daripada Peraturan regulasi 5+1 ASEAN di Liga Indonesia. kami juga lebih bagus daripada perdebatan-perdebatan timnas atau klub di kalender FIFA. Yes. Liga 2 yang kebanyakan pemain asing. Wih, saya tidak sampai situ ya. Hah? Dan kami lebih bagus daripada manajemen Persipura. Bagus. Oke. Cukup. Singkat, padat, jelas, pam. Ini episode kita khususkan untuk Oki Rengga Aun Rahman. Yang baru bawa datang Zulham Zamrun, sombong. Kapten tim nasional. Kapten, kita datangkan saat ini. Kapten saat ini siapa, Coach? Asnawi Mangku Alamba. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih untuk sponsor di episode kali ini, yaitu Kuku Bima. Pantengin terus episode kali ini karena akan ada info menarik dari Kuku Bima. Oke. Pas lah. Apa nih? Sampai tumpah. Rosso. Wah, pecah. Kakak Asnawi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini mau baru dari Korea datang atau mau balik Korea? Mau balik Korea. Lihat, nih di bandara saja kita culik loh. Apa yang podcast lain punya tidak mampu. Mereka bangga-banggakan sudah mendatangkan Zulham Zamrun katanya. Kita datangkan kapten tim nasional langsung ke sini. Lawannya juga Garnacho coy. Garnacho. Kemarin cetak Zulham gol. lawan Zulfin. Itu Ronaldo. Ronaldo. Tapi Kakak Asnawi berarti saat ini fokus ke timnas pas datang ini. Iya. Untuk fokus ke timnas, habis itu mau balik lagi Korea. Iya. Nanti malam balik ke Korea. Nanti malam balik Korea. Berapa jam sih Asnawi ke Korea? 7 jam. Ada transit? Nggak ada direct. Langsung Incheon. Oh, langsung di sana. Dulu tuh dari Jakarta transit Biak kalau tersalah. Kalau apa? Kalau ke Korea. Ngaco. Biak serui Korea. Itu Korea mana? Korea Utara. Lagian lu pakai baju PSM apa coba? Iya bapak aja kenapa? Ewako. Ewako. Kan udah nggak di PSM. Alona PSM. Hafal saya. 5 pemain PSM masa lalu coba. 1. 5 pemain PSM di masa lalu. Zulkifli Syukur, Hamka Hamzah, Asnawi. Itu yang jadi back kiri pada akhirnya. Striker Ahmad Amiruddin. Terus juga Aples Tecuari, Ortisan Salosa, Bima Sakti, siapa lagi semua? Semua. Iya. Yang lalu-lalu. Bagus. Ada satu Samsidar, Bapaknya Mak Asnawi. Om Bahar. Tahu semua. Kau jago juga ternyata. Ya memang saya Mentang-mentang mertua dari Iya. Makassar. Iya. Asnawi tahu mertua dia? Tahu. Makassar. Rame. Tidak usah bahas-bahas aneh-aneh. Dia kemarin- Ini mereka saya takut nonton ini pas Asnawi. Nah, ini pasti keluarganya cewek lu kan pada nonton. Saya udah nih lama-lama Anda ya. Ini dia. Fokus di Asnawi ini. Fokus. Kakak Asnawi, untuk saat ini berkarir di luar negeri. Ini sebenarnya kita mau buka dengan, biasanya kita buka dengan profiling, tapi kita langsung buka dengan bagaimana Anda rasakan berkarir di luar negeri selama ini? Ya kalau saat ini udah adaptasi bagus. Tapi memang di awal sangat sulit karena tinggal sendiri kan. Jadi memang butuh effort lebih buat bisa bertahan sampai saat ini. Adaptasi di awal-awal ketika pertama kali ke Korea itu apa yang paling sulit? Paling sulit makanan. Karena kan di Korea banyak yang non halal. Jadi susah buat nyari makanan. Oh iya. Tapi ya kalau tidak tahu tidak apa-apa sih sebenarnya hukum. Kalau tidak tahu. Ya, pura-pura tidak tahu saja. Jangan, pura-pura tidak tahu. Tapi kalau di Korea kan adaptasi bahasa juga. Sampai sekarang udah ada apa namanya perbaikan gitu dari segi bahasa. Mungkin sudah diajarkan atau apa? Iya, kalau bahasa belajar juga tapi cuman bahasa di sepak bola saja. Oh, bahasa di sepak bola yang umum-umum belum ya? Yang umum belum. Paling kalau ini doang kayak mau ke restoran yang simpel-simpel aja. Oh, ini satu nasi goreng satu begitu-begitu. Nah, itu sudah. Kalau di sana adaptasi terhadap permainannya susah apa tidak? Lumayan susah. Soalnya kan di sana tekanan tinggi juga. Soalnya harus
banyak lari terus kekuatan fisik yang lebih diutamakan. Sedangkan sebelum datang ke sana memang kayak kondisi tubuh belum siap seperti itu. Oh, berarti lebih fisik ya berarti ya di Iya. Korea ya. Lebih utamain fisik kalau di sana. Apa perbedaannya ketika main di Liga Indonesia terus kemudian pindah ke Liga Korea kan? Apa yang merasa taktikalnya kah atau oh ternyata permainan sepak bola sesimpel ini gitu. Kalau menurut saya ya yang aku bilang tadi fisiknya yang memang belum sangat jauh beda karena kalau di Indonesia menit 70 tuh udah banyak yang jalan-jalan. Kalau di sana menit 70 malah intensitasnya makin tinggi. Oh, oke berarti persiapan fisik juga penting sekali ya sebenarnya. Sempat bermasalah dengan ini gak sih? Ketinggian rumput. Enggak sih. Jadi kalau di sana kualitas lapangannya dia soft. Kalau di Indonesia kan keras. Jadi harus kayak sepatu harus disediain yang beda. Oh berarti Asnawi sempat ganti sepatu dulu, jenis sepatunya. Iya, sempat ganti sepatu. Dulu kan pakai brand lokal. Sekarang udah ganti brand lagi. Oh itu ada pergantian di situ. Iya, soalnya nggak cocok dengan poolnya. Harus pakai pool apa yang di Korea sekarang? Harus yang lebih tinggi. Kalau yang sebelumnya aku pakai tuh tipis. Jadi kalau di Indonesia cocok karena lapangannya keras. Iya iya. Oh sekarang harus lebih tinggi. Ya, Harus besi apa enggak? Enggak usah. Perlu ya besi juga. Kalau di musim panas harus pakai besi. Soalnya kan di sana lapangannya soft. Kalau musim dingin kan lebih keras jadinya. Berarti Asnawi adaptasi sampai ke sepatu-sepatu juga ulang lagi ya berarti ya? Iya. Adaptasi awal lagi ya? Sepatu langsung nyampe sana mungkin sebulan pakai brand lokal, habis itu langsung ganti sepatu. Ganti sepatu. Sempat susah nggak? Karena kan kalau ganti jenis sepatu emang agak Susah soalnya yang sebelumnya tuh aku pakai langsung jatuh licin terus diomongin disuruh ganti dapat tekanan dari pelatih juga disuruh ganti habis itu langsung ganti beberapa bulan berikutnya. Oh pelatih aware sampai ke situ juga. Iya. Iya. Karena rumput. Iya. Detail-detail di sana juga diperhatikan kayak makan, terus gizi, timbangan dan lain sebagainya itu Iya. itu yang tidak ada di Indonesia juga. Timbangan ya. Jadi sebelum pertandingan tuh harus timbang dulu, setelah pertandingan timbang lagi. Setiap hari begitu, setiap pertandingan. Iya, setiap pertandingan. Jadi sebelum kick off harus timbang dulu, nanti setelah pertandingan timbang lagi. Banyak yang bilang kayak gaji Asnawi kalau pengen main di Indonesia sebenarnya jauh lebih tinggi itu dibandingkan dengan Korea, tapi dia memilih Korea. Bisa dikasih tahu tidak alasannya apa gitu? Buat anak-anak muda mungkin di Indonesia yang U15, U17, apa yang membedakan kalau dia punya kesempatan keluar harus keluar apa? Ya alasannya karena susah dapat kesempatan kan pemain Indonesia memang sangat sulit buat dapat kesempatan bisa bermain keluar. Ada yang dapat kesempatan tapi ya masalah gaji atau dan lain-lain ya yang nggak cocok. Nah sedangkan aku dapat tawaran ya kenapa enggak? Soalnya kan memang cita-cita juga dari kecil mau main di luar tapi dapat kesempatan ya memang telat dapatnya. Memang udah dari dulu tapi di usia mungkin 2020 baru bisa ke sana. Itu langsung ngambil aja nggak ada mikir-mikir soal gaji. Langsung aja tanya Bang Gabriel kan. Iya. Aku langsung iya langsung berangkat aja. Nggak usah masalah gaji. Makanya pelatih Kucin juga kan nawarin nelpon juga. Terus katanya emang yakin mau pergi sana gajinya segini. Gak apa-apa coach, bantu aja gitu. Berarti ini soal masa depan ya lebih Iya, penting ya. Tapi kalau di tahun depan misalnya abis musim ini ada tawaran Liga Indonesia, Besar. Aduh. bagaimana kira-kira? Kita lihat nanti saja. Jangan begitu. Tolong Coach Budi ya. Gabriel Budi. Agen. Nanti tanyakan sama agen saya saja ya. Oh tenang, kita udah partner. Iya. Agen, saya agen. Tier 2, tier 1 nanti. Tapi yang menguatkan waktu Asnawi ke Korea itu selain Coach Shin dan Gabriel Budi itu siapa? Maksudnya kan pasti ada yang udah Asnawi kamu berangkat. Keluarga misalnya, kayak jauh nih. Ya keluarga sebenarnya nggak setuju mereka aku ke sana. Oh tidak setuju? Nggak setuju soalnya kan gajinya kan kecil. Terus habis itu udah banyak cicilan, udah kelanjur beli. Masalah hidup. Itu lagi. Nah terus habis itu dapat tawaran kecil. Ya sempat berdebat juga sama orang tua tapi aku kasih penjelasan setelah itu mereka mulai paham
dan ya sampai saat ini disupport sih. Kecilnya nih misalnya di Indonesia 100, di Korea tuh berapa? 100 Misalnya di Indonesia 100 nih ya. di Korea Iya. 30 20. Ah, betul bapaknya. Hah? Anda jangan men-trigger orang. Betul. Iya. Ngapain kamu? Ngapain? Luntang lantung di kampung. Tuntutlah ilmu sampai negeri Korea. Oh. Itu pepatah tuh. Jangan cari Di sini nominalnya, 100. cari ilmunya. Di sini 100, di sana 30 20. Bung. Hilang. Ya tidak apa-apa. Jangan dengar iblis-iblis kayak begini. Fokus di sana, fokus. Jadi kemana? Hah? Indonesia atau Ada luar? persipan Pandeglang. Itu yang jelas lagi. Ada. No. Bisa berapa? Nah, itu dari langkah sudah bagus, ini langkah sudah bagus. Iya, iya. Sudah kita setuju. Tapi kalau ada teman-teman yang masih muda ya, bertanya ke Asnawi, kayak mereka pengen ke sana. Kan ada beberapa juga abroad kan. Kayak kemarin terakhir ada Barnabas Sobor. Terus saya sudah pengalaman juga kayak Witan sama Egi yang sudah duluan di Arhan. Eropa. Arhan juga pada akhirnya ke Jepang. Kalau ada bakat-bakat baru, Asnawi mau bilang apa nih? Mau bilang bahwa ya sudah kejar aja, mau di Indonesia gaji lebih besar, lebih bagus, atau disuruh keluar sebanyak-banyaknya? Ya kalau bisa sih keluar, soalnya kan memang pengalaman di luar tuh sangat beda dengan lingkungannya juga. Yang terutama tuh lingkungan. Kalau kita di Indonesia kan apa aja bisa kita dapat, semua bisa kita lakuin. Kalau di Teman luar, banyak ya. kalau di luar harus ngurus diri sendiri, harus tahu kapan istirahat, kapan jalan. Tapi kalau di Indo, kapan aja orang bisa ngajak. Kalau Teman banyak ya. teman banyak bisa Lagi ajak duduk, setiap hari. Losari dulu. Ya, langsung ke Losari. Setiap hari bisa diajak. Kalau di luar kan susah dapat teman juga. Maksudnya bahasanya susah. Jadi kita lebih pilih untuk istirahat. Kalau di Indo banyak teman, kapan aja bisa jalan, bisa keluar. Jadi istirahatnya keganggu. Makanan nggak bagus. Kalau di sana pasti makanannya nyari yang bagus karena susah dapat makanan-makanan di Indo. Iya. Kalau di Indo apa aja bisa, mau keluar ke sini udah Nasi udah Padang ada, begitu susah ya. udah ada nasi Padang, udah ada pecel lele. Di Korea ada gorengan tidak? Yang pakai minyak bekas. Aduh. Iya. Tidak ada ya. Ada kali. Iya. Tapi kalau secara adaptasi posisi kan beberapa kali di klub yang lama, bahkan Asnawi kalau main empat ketika Asnawi dikasih ke sayap kanan. Iya. Terus habis itu turun jadi back. Adaptasi itu ikut maunya pelatih saja atau ada konsultasi dengan pelatih atau tim kepelatihan di sana untuk posisi saya di sini nih. Ya memang awalnya tuh kita ada komunikasi sama pelatih, tapi kalau menurut saya nggak ada masalah, soalnya memang yang penting main aja pikirannya. Yang penting main masuk 11 pemain udah happy. Tapi memang kan kadang ada yang menuntut harus main 100%, sedangkan posisinya beda. Jadi adaptasinya juga lama. Jadi memang saat itu ada diskusi sama pelatih untuk dikembaliin lebih nyamannya di mana, terus bilangnya ya di fullback. Kalau di posisi ini butuh adaptasi lama. Jadi harus sama-sama mengerti. Karena kemarin di Korea juga sempat dipindah ke kiri ya. Iya, sempat di kiri. Sempat di kiri, dari kanan ke kiri tuh. Kiri ya. Dia walaupun cukup bagus tapi itu secara adaptasi dan secara naturalnya Asnawi itu sebetulnya apa sih posisinya? Iya. Aku tuh awalnya gelandang. Gelandang. Di Iya. Persiba Iya. juga. Di Persiba, juga di gelandang. PSM 2017-2018 masih gelandang. Nah, Asnawi sendiri paling nyamannya di sebelah mana? Kalau sekarang ya di bek kanan. Iya. Berarti kemarin sempat di bek kiri sebetulnya agak dipaksakan aja, dimaksimalkan ya. Ya memang itu taktik pelatih sih kalau itu. Memang dia yang bek kiri tuh dimainin ke bek kanan, yang bek kanan mainin bek kiri. Bikin bingung lawan. Enggak tahu lagi itu. Taktik baru itu. Tapi boleh juga sih. Iya, harus Jadi dicoba itu ya. Kaki kanan di kiri ya. Iya kan udah analisa lama-lama tim lawan ini. Oh ini dia pemain ini kecepatannya begini. Tiba-tiba main di kiri. Iya, kemarin di Korea sempat Asnawi main di kiri. Iya. Tapi kalau dari awal sebenarnya karir pertama kali Asnawi itu di mana? Aku Danon. Liga Danon ya? Liga Danon, Yang iya. juara di Prancis? Enggak, aku di Madrid. Ke Madrid. Yang di Spanyol ya? Iya. Iya, Spanyol. Itu SSB Hasanuddin. Iya, 2012. Itu Hasanuddin tuh punya Haji Bahar. Iya, Punya bapak sendiri. punya bapak. Oh, orang dalam. Orang dalam. Mengaku lagi. Pasrah lagi. Pasrah. Jadi Asnawi itu main bola dari usia berapa?
Usia 10 tahun. Jadi ayah saya buka sekolah sepak bola, jadi baru di situ baru serius latihan. Dulu pernah ngeliat Bahar Muharram main gak di liga? Belum sempat. Udah keburu pensiun. Oh udah keburu pensiun, terus 10 tahun ikut SSB di Hasanuddin itu. Iya. Sama ini ya, Nur Hidayat. Sama Nur Hidayat, Arfan, Oh Arfan juga ya? Di Hilmansyah. Itu Hasanuddin ya? Iya. Oh bagus juga ya Hasanuddin. Oh iya dong. yang punya sendiri. Oh iya dong. Mau promo silakan SSB biasa. Buat teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, SSB Hasanuddin. Bergabung di SSB Hasanuddin. Ini produknya sudah sampai ke Korea. Iya, saya baru tahu juga Arfan juga di Apang SSB ya? Hasanuddin. Iya. Nah itu waktu itu pelatihnya siapa? Di mana? Di SSB Hasanuddin. Ayah saya juga. Ayah sendiri? Iya. Oh. Beberapa mantan pemain PSM juga. Ada Amirullah, terus William, mungkin nggak tahu ya tahun berapa itu. Itu Legend, ya. Angkatan ayahnya Asnawi. Iya. Pak Bahar kalau ngelatih Asnawi galak gak? Galak. Hah? Ketawa aja langsung lari. Gak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa. Full militer ya. Full militer. Kalau ke Apang sama ke yang lain? Sama aja. Oh sama galak Oh, juga. tidak beda-bedakan ya. Tidak beda-beda. Oh. Dari Hasanuddin Asnawi pindah ke mana? Langsung ke PSM? Ke Balikpapan. Persiba Oh dulu. Jaino. Langsung. Aku dari PON. Dari Oh, iya, dari oke. Porda, dari PON. Ponnya pon 2000. 16. 2000 di Bandung. Hand. Oh hand. Iya. Hand, iya. Sama Adi Setiawan. Iya. Pon dari pon itu langsung diambil Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan. Itu langsung Jaino yang ambil. Jaino ya. Aku sama Jaino sempat sama di Persib U21. Asli pernah Persib? Persiapan Suratin, iya. Oh iya. Iya. Enggak tahu 2000 berapa itu. Lupa. Itu yang masuk final bukan? Aku enggak sempat ikut Oh, nggak turnamennya. ikut turnamen itu ya. Kabur. Kenapa? Mesnya enggak enak. Tolong, bobot manajemen. Bagaimana ada keluhan nih untuk Tapi waktu itu U21? di rumah sih emang di di satu rumah. rumah. Oh, dalam rumah. Bareng-bareng. Lebih ke kos-kosan ya. Iya. Terus akhirnya tuh setelah pon itu Sulawesi Selatan, mewakili Sulawesi Selatan kan? Iya. Iya, Itu final. Sampai final, iya. Kita kalah adu penalti. Adu penalti. Adu penalti. Terus kemudian dicomot Persiba Balikpapan. Iya, Waktu Persib. itu orang tua sama keluarga besar setuju tidak? Karena kan sebenarnya di hati juga Ya, ingin ke setuju. PSM kan? Setuju aja, soalnya kan memang Persiba serius juga kan. Jadi kesana coba cari pengalaman, Berarti itu Asnawi main gelandang saat itu? main gelandang. Di Oh, masih- backupnya masih ada Bima Sakti? Coach Bima ya? Iya, main bareng sama Iya, Coach Bima. Iya. Coach Bima Sakti itu. Karena itu 2016 ISC itu Persiba itu pelatihnya Jaino Matos. Itu anak-anak muda semua. Ditambah Coach Bima dan beberapa pemain asing lah. Teles yang gitu-gitu. Iya, Teles, aku sama Hanif. Ya ada Hanif Jawabandi, Abdul Aziz, Abdul Aziz. Asnawi Mangko Alam Dapat Bahar. kesempatan bermain tapi? Iya, beberapa kali main. Itu usia berapa ya? 16 atau 17? Aku masih 17 tahun. Di Balikpapan. Sekali. 17 Udah tahun main debut liga. Kamu Bima Sakti lagi. Iya. Tidak ada ketakutan, ini pindah daerah. Walaupun di Balikpapan orang Makassar juga banyak ya. Tapi kan ini pindah daerah. Ada- Terus kemudian ini duet sama orang yang legend sekali. Bima Sakti gitu. Tidak ada pressure apa-apa? Tidak ada, malah kan senang bisa main sama Mas Bima. Ada si Hanif juga ya waktu itu. Kalau ya, kan. kayak Hen datang ke sini kan ceritanya dia butuh 2 tahun untuk adaptasi. Karena senior semua nih di lapangan. Oh, kalau saya beda ya. Jadi waktu itu dikasih tawaran langsung kayak senang bisa ada Mas Bima, banyak orang Makassar juga waktu itu di Iya. Persiba, ada Iqbal Samad, ada banyak beberapa orang Makassar, jadi banyak yang bantu juga. Oh di sana adaptasinya. Terus nggak takut juga ya kalau main sama senior, kayak malah lebih senang, lebih banyak tantangan. Makassar banyak tantangan, senang. Saya baru mau bilang, dia udah bilang dulu. Tidak peduli apa di depan. Iya. Jadi di Persiba Balikpapan masih kan tidak berapa match yang kira-kira turun. Di atas 10 ada? Mungkin ya di atas 10. Aku ada cetak 2 gol kayaknya. Kalau di sana karena mesnya enak karena bukan mes itu hotel ya. Hotel ya, Oh, itu di hotel nih. Ucoy enak banget nih Balikpapan Hotel, zaman iya. itu. Waktu itu Pulang jam 4 malam. Banyak. Jadi kalau bangun sholat subuh
ada yang kenapa ada 2 orang pulang balik. Kalau tadi di Persib kabur udah U21 ini karena di balik papannya hotel jadi udah nyaman sudah main. Jaman langsung ya. Jaman langsung. Berarti Coach Jaino yang kasih debut Asnawi Mangku Alam di Liga. Iya, jadi pertama langsung direkrut tanda tangan, besoknya kan main lawan Persib langsung dimainin. Wow. Tanpa latihan berarti ya? Latihan sore Latihan, itu aja iya, ya? latihan sekali langsung besoknya main langsung dikasih main sama Jaino. Apa yang pernah Coach Jaino bilang ke Asnawi? Maksudnya Anda punya bakat atau apa gitu? Apa yang dilihat dari Asnawi saat itu? Dia tuh senang sama saya karena nggak takut. Maksudnya nggak takut sama siapapun gitu loh. Kayak ya maju-maju aja yang tadi abang bilang itu. Asnawi di Balikpapan satu kamar sama siapa? Sama Hanif. Oh, Hanif sama Sabandi. Hanif. Iya. Dua pesepak bola calon pesepak bola Oh muda saat itu jadi ya. Asnawi yang bangun sholat subuh, Hanif yang baru pulang. Enggak sama. Sama-sama sholat. Karena Jangan cari-cari. kau bangun ada orang. Jangan cari. Nggak Hanif salah satu yang soleh juga. Iya, soleh. Hanif juga soleh. Dia sholat subuh. Guru saya itu. Guru spiritual ya. Itu sebentar dulu kan ada Asnawi, ada Abdul Aziz, ada Hanif, ada Mas Bima. Itu siapa yang main di tengah sebetulnya? Kadang kita gantian Mas Bima, kadang aku sama Hanif, kadang kita bertiga, Hanif, aku sama Abdul Aziz, sama Tele satu ganti-gantian berlima itu. Oh, tapi dapat jam main semua ya, nggak ada Dapat jam nggak ada main yang cadangan semua, waktu iya. ya? Abis dari Persiba, Asnawi pindah ke tim tanah kelahiran PSM Makassar. Iya. Tapi Asnawi, sebelum kita ngomongin soal PSM Makassar, kita juga mau kasih tahu bahwa Kuku Bima produk unggulan dari Sido muncul. Di mana semua produk Sido muncul sudah melalui pengujian. Ada uji khasiat, ada uji keamanan, dan masih banyak lagi. Supaya masyarakat tidak ragu untuk mengkonsumsi produk-produk Sido muncul. Betul sekali Coach Ripan, dan Kuku Bima juga mengandung ginseng, royal jelly, vitamin B kompleks dan vitamin C yang bisa meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, diproduksi oleh Sido muncul dan sudah tersertifikasi halal. Pokoknya untuk stamina dan daya tahan tubuh, Kuku Bima Rosso. Harus sampai wah ini benar. Mantap. Kita lanjutkan cerita soal pulang kampung. Pulang ke Makassar. Siapa yang membuat pertama kali untuk tawaran balik ke kampung? Karena kamu main bagus, pasti Persiba pengen Pertahankan. Iya betul itu aku dapat kontrak buat di stay, tapi kita tuh bertengkar sama ayah saya. Saya nggak mau pulang. Soalnya saya takut kan bapak saya ini asisten waktu itu Di PSM. Di PSM. Iya. Nah aku nggak mau Ketemu bapak. kalau Asnawi itu masuk PSM karena ayah saya. takut tidak mau ada itu. image itu ya. Saya pikir takut disuruh militer lagi di dalam. Jadi ayah saya tuh aku tuh ada 2 minggu nggak ngomongan sama ayah saya. Soalnya dia maksain buat ikut seleksi. Kan seleksi. Aku masuk PSM bukan langsung dapat tanda tangan. Jadi Disuruh seleksi. Nah waktu itu ayah saya suruh pulang ke Makassar aja main di PSM. Oke. Tapi seleksi. Aku bilang ngapain seleksi? Aku udah dapat tawaran kontrak langsung tanda tangan di Balikpapan. Katanya nggak apa-apa seleksi aja. Di sini banyak pemain bagus katanya. Kan di situ Bang Hamka, Zulkifli balik semua kan. Itu bintang-bintang lagi Pulang balik kampung. tuh. Iya. betul. Katanya sini aja banyak kalau main di sini bisa dapat banyak pengalaman, banyak pemain-pemain senior yang pulang. Aku bilang nggak mau, saya mau ke ini aja ke Balikpapan. Jadi H-1 sebelum PSM latihan itu aku masih belum ngasih keputusan. Masih di kamar aja, nggak mau aku turun ke bawah. Di hotel nih? Kamar bapakku kan di bawah. Iya. Oh di rumah. Di rumah. Nah aku nggak mau turun ke bawah soalnya kalau setiap turun ke bawah bahas itu aja. Suruh nggak usah tinggalin Balikpapan aja. Jadi aku nggak mau ngapain ke PSM. Ntar orang bilang aku masuk karena bapak gitu. Iya. Padahal maksudnya secara pribadi memang cinta PSM juga kan. Iya. Cuma ada bapak ini. Cuma ada bapak ini masalahnya ini. Bapak jadi masalah. Anggap titipan. Nanti titipan ya. Nah habis itu seleksi. Nah jadi ceritanya tuh emang pelatih bapak saya nggak ngasih tahu Robert. Kalau dia tuh saya tuh anaknya. Iya. Oh sengaja. Jadi kita seleksi beberapa hari seleksi di PSM kita ikut training camp ke Bali. Terus di Bali 1 minggu. Habis itu Robert panggil saya. Oh ternyata kamu anak Bahar Muaram ya. Dia bilang iya.
saya baru tahu. Kita baru tahu dan aku dipanggil bertiga, Arfan, aku sama ada satu lagi. Katanya minggu depan kamu kita assign, kita tanda tangan. Soalnya waktu itu memang butuh pemain U23. U23 wajib main iya, kan. regulasi ya? Regulasi waktu itu. Nah, di situ juga aku dipanggil Luis Milla kan yang buat persiapan Piala Asia sama SEA Games 2017. Nah, habis itu Robert baru tahu kalau aku nih anaknya Bahar Muaram ini. Asisten Robert tuh. Iya, asisten Robert. Nah, habis itu bokapku dipanggil, kamu kenapa nggak ngomong, dia anak kamu. habis itu baru kita latihan, tapi udah sign. Oh, jadinya Asnawi memilih PSM dan tidak melanjutkan di Persiba. Iya, tidak lanjutkan di Persiba karena bapak saya nggak mau ajak ngomong. Iya. Dosa juga. Ini kalau melanjutkan di PSM tanpa ngomong ini akan berlanjut juga ini. Sebentar, Kayak kalau di Persiba. tapi gara-gara Asnawi pergi, Persiba Balikpapan degradasi. Dia yang membuat Persiba Gak Balikpapan. begitu, gak begitu. Warga Balikpapan. Gak begitu. Memang mulut kotor. Mulut tidak ada etika. Persiba langsung degradasi. Tidak ada begitu juga. Bapak saya. Ini tidak ngomong sama orang tua. Itu Ini gawat. pilihannya antara dua, Balikpapan atau neraka. Ya, itu sudah. Mending pilih surga dong. Jadi akhirnya main di PSM, ketemu senior lagi. Wah, itu Cap pada Hamka, pulang, coy. Iya. Cap Zul, ini cap semua ini panggilannya. Daeng Sila, Daeng Sila, Iya. ketemu semua ini. Rashid Bakri. Oh iya Rasid. Pulang semua itu pada pulang Ke semua situ ya. itu. Pulang semua, Iya. pemain-pemain bagus semua yang datang. Anak-anak muda juga bagus juga lagi. Apang, Asnawi Mangku Alam Bahar, Iya, Reva. Reva Adi Reva Utama. Adi Utama. Cakep ciamik. Iya. Pluim. Tetap Mark Klok. Tetap. Mark Klok. Ya, Marco. Oh iya Mark. Nah itu di tengah kan memang menumpuk juga. Coy, regulasi dia. Regulasi. benar. Iya maksudnya bagaimana cara Harus ada satu Robert pemain memilih ya? Ada apa? Ada Rizky Pelu, Heeh. ada Mark Klok, ada William Pluim, ada Samsul Khairuddin, ada Rashid Bakri, ada Apang, ada Asnawi. Buset, 7. Iya. Dan Memperebutkan. tapi U23 harus tetap ada satu. Ada satu. main. Jadi yang waktu Dua. Dua ya? Dua. Yang waktu itu U23-nya pasti main siapa aja? Asnawi sama Apang? Sama Reva. Oh, sama Reva. Jadi aku ganti-gantian sama Arfan. Oh, Ini masih di gelandang ya ini ya? Masih gelandang. Belum digeser ke kanan ya? Belum. berarti dulu sama Mark Klok. Mark Lok, aku Pluim. Oh, berarti pas timnas ketemu Mark Klok sudah biasa ya? Iya, udah lama juga lah. Rasid cadangan. Samsul cadangan. Samsul Waktu itu cadangan. Rashid cedera. Oh, musim itu cedera. Iya. Nah, tapi Daeng Sila cadangan. Dan Sila cadangan. Legend lo itu. Nah, gimana tuh? Legend lo itu Anda kasih Latih, cadangan. makanya pensiun. Dari Sila, legend dikasih cadangan. Balikpapan dikasih degradasi. Iya, emang. Legend. Emang. Tapi itu waktu di PSM kan tetap ayah kan jadi asisten kan? Iya. Dan sementara dulu kenangannya waktu di SSB, ayah keras Nggak seperti boleh itu. senyum. Saja dapat hukuman dan lain-lain. Nah waktu di PSM sudah jadi pemain pro ini bagaimana? Sama saja. Tetap kena marah. Pas pulang rumah dia udah berdiri depan pintu sebelum aku pulang. Jadi kalau jelek di latihan sebelum pulang rumah, kenapa tadi latihan seperti itu? Oh. Dievaluasi. Iya, jadi kalau habis main nih, habis pertandingan, kalau kita main home, kalau aku ngerasa main jelek kan kita pemain tahu, Iya. hari ini nggak bagus main, aku nggak mau pulang, nginap di mes, takut. Berarti selama satu season itu sebenarnya tinggal di rumah ya? Tinggal di rumah, jadi nggak tinggal di mes, Tapi pulang kalau balik. mau latihan apa sama ayah dong? Enggak, saya beda kendaraan. Karena bahaya. Bahaya. Gawat. Dari lapangan ke rumah udah dapat maki duluan kalau satu motor. Tapi Haji Bahar bukannya ke pemain-pemain lain itu baik ya kalau di tim senior? Ya mungkin ya, nggak tahu saya. Kayaknya kita perlu undang deh. Kalau mainnya waktu zaman main galak coy. Lu pernah nonton gak Abah Muharam? Gua nonton. Tidak Lumayan. di memori sih. Sama Asnawi lebih galak dia sih kalau main. Iya. Terus kemudian pindah pertama ke posisi bek kanan ini bagaimana ceritanya? Itu ceritanya Coach Indra yang pindahin. Indra Safri Jadi ya? kita lagi TC di Jogja persiapan Piala AFF U19 Oh iya. yang mau main di Sidoarjo itu. Iya. Nah kita
nggak ada bek kanan. Waktu itu Rifat cedera. Lutut ya. Nah, yang satunya nih mungkin nggak pelatih nggak percaya atau gimana. Nah, jadi waktu itu aku baru gabung soalnya habis main di liga. Jadi beberapa pemain yang main di liga tuh telat datang TC-nya. Oke. Jadi aku datang cuman ngeliat pemain latihan. Iya. Aku cuman di pinggir lapangan duduk. Kusindra datang, "Ayo Asnawi, besok kamu mau main bek kanan nggak?" Katanya mau main bek kanan nggak? Kan waktu itu memang aku di gelandang tuh banyak banget di posisi itu. Jadi sering rotasi. Jadi aku nggak apa-apa coach, yang penting main. Aku bilang gitu. Nggak apa-apa, yang penting main aja. Kalau coach mau saya bek kanan tapi dimainin nggak apa-apa. Latihan aja tapi percaya. Nah habis itu udah latihan, setiap latihan dimainin bek kanan, friendly match dimainin bek kanan, mau main jelek tetap aja dimainin 90 menit. Ya udah, jadi habis itu kan aku belajar juga. Nah di situ waktu itu langsung ikut turnamen, langsung dimainin terus sama Coach Indra. Nah di situ percaya diri makin muncul. Nah kualifikasi Piala Asia di Jakarta, udah sampai sekarang langsung dimainin. Tapi kalau balik ke klub, Robert nggak mau mainin saya di bek kanan. Bek kanan. Nah, itu berarti ada dua kondisi yang membuat Asnawi harus adaptasi ulang dong ya? Iya, Kalau jadi pulang ke klub. kalau pulang ke klub main gelandang, ke timnas main bek kanan. Jadi bagus juga buat saya, bisa dua posisi jadinya. Iya. Apalagi di era sepak bola sekarang kan Iya. sangat dibutuhkan kan pemain yang bisa main di beberapa posisi dan stabil. Bagus juga. Tapi ketika dipindah ke posisi bek kanan ini langsung nyaman. Ya awalnya memang sulit. Jadi aku beberapa kali ngomong ke coach, kayaknya nggak bisa deh coach kalau aku main bek kanan. Katanya nggak apa-apa, belajar aja. Kita percaya kok kita lihat ada basicnya. Terus dia bilang, "Oh ya udah coach, nggak apa-apa kalau gitu." Oh, Coach Indra tuh udah melihat ada basic di bek kanan di diri Asnawi ya? Iya, jadi dia bilang nggak apa-apa, coba aja terus, kita coba di latihan. Kita lihat ada basicnya, jadi coba aja terus, nggak apa-apa. Aku bilang, aku kalau balik di klub main gelandang, ya nggak apa-apa, ada dua posisi kan bagus buat kamu. Asnawi ngerasa kesulitan di bek kanan, apa yang sulit? Apakah crossing, apakah defense-nya atau apa waktu itu? Kalau di bek kanan kan lebih banyak nguras tenaga, harus naik turun, naik turun. Kalau gelandang kan cuman geser-geser doang. Kalau waktu itu kan aku posisinya nomor 6, jadi cuman potong bola kasih. Oh iya, kasih peluim ya, udah selesai. Iya. Kalau ini harus Tapi di sekarang posisi Asnawi sebagai bek kanan ini ya, total mau di klub ataupun di timnas, itu ada rasa efek kayak wah dulu pernah jadi gelandang bertahan sehingga saya punya skill ini nih kayak potong bola dari kanan. Ya betul juga sih itu. Jadi kadang kalau di timnas sekarang nih yang zamannya Coach nih, aku lebih nyaman karena main bek kanan bisa masuk ke gelandang. Jadi kita bisa rotasi gitu. Iya. Jadi dia nggak menentukan kamu main di kanan-kanan aja terus. Jadi kalau setiap latihan kita beberapa kali rotasi. Jadi beberapa pemain yang ditunjuk tuh nggak ada masalah kalau mau pindah kemana. Yang penting harus komunikasi buat digantiin ke posisi yang lain ya. Kemudian di PSM dari J memindahkan ke kanan. Dari J baru dimainin bek kanan. Kalau Robert tuh nggak sama sekali tidak mau pindahin Sama sekali Asnawi. nggak mau. Karena ya. waktu itu di bek kanan siapa? Zul Kifli. Betul. Legend. Masa mau kasih cadangan 2 legend? Itu lagi. Tapi kasih cadangan dia. Jul pensiun gara-gara Asnawi. Iya. Enggak. Dari J pindahkan Asnawi ke Waktu kanan. pindah kan? Jul Kifli pindah ke Farmel. Iya. Liga 3. Liga 3 loh ini. Kau sudah Samsul Bahri pensiun. Salah lagi dong. Udah yang sila pensiun, Persiba balik papan degradasi. Kevjul sekarang kau pindah ke Banten. Ke Farmel. Ya bagus dong regenerasi. Regenerasi lah. Apa dari J ada ngomong gak saat itu bahwa Asnawi aku mau pindahin kamu ke bek kanan? Enggak, jadi dia kan belum tahu kalau aku main gelandang. Oh, dari J tahu udah di kanan di tim nasionalnya. Ya, udah kanan di timnas. Jadi pas gabung langsung dimainin bek kanan. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada penglihatan kalau di gelandang kayak apa. Tapi waktu di PSM itu kan banyak sekali legend-legend ya. Itu membantu Asnawi juga tidak sih? Dalam paling tidak karir sampai sekarang ini. Iya membantu, mentalnya sih dibantu. Dia kan banyak yang jaim-jaim kan ngerjain. Iya. Jadi kita bisa dia cuman bercanda. Jadi kita mentalnya kayak makin kuat gitu loh. Tapi kalau nasihat-nasihat paling sering siapa yang kasih nasihat waktu di PSM? Bang Hamka.
Bang Hamka Capsule sama Bang Samsul. Apa Bang Hamka bilang? Ya kalau dia kebanyakan ngerjain. Dia bahaya tuh orang. Yang paling banyak kasih masukan secara taktik dan motivasi itu siapa? Bang Samsul. Ah, Soalnya dulu masih gelandang kan. Iya, Oh, iya, iya, iya. iya. Jadi banyak ngomong, banyak ngobrol sama Bang Samsul. Oh, iya, iya. Kalau kalau misalnya tidak tinggal di rumah, tinggal di mes, satu kamar sama siapa? Kalau aku nggak pernah tinggal di Atau mes misalnya- sama Arfan. Kalau away sama away, Arfan iya. ya. Arfan atau Pelu. walaupun itu satu posisi semua ya waktu itu ya. Rizky Pelu juga di Iya. situ ya? Iya, itu Pelu numpuk juga. itu gelandang bagus. Iya ya, sebagai berapa gelandang. Rizky Pelu iya. Baku tumbuh gitu. Iya, Marco. Iya. Oh pernah pukul peluim juga? Oh tidak. Oh, dia baku tumbuk tiba-tiba. Tapi waktu itu kan waktu yang regulasi U23 berarti itu Asnawi musim keduanya di liga kan setelah Iya. Persiba. Iya. Iya. Itu main di kampung halaman. Kemarin kita nanya ke Hen itu tekanannya cukup lumayan berat ya. Kalau Asnawi merasa cukup berat nggak kan? Kita tahu di depan Asnawi Nah, ada Will Jack backman. Swim. Di samping Asnawi ada Mark Locke atau kadang ada Rizky Iya. Pelu gitu. Tekanan supporter lah juga. Nggak ada sih kalau aku. Jadi aku tuh kalau banyak supporter malah motivasi lebih tinggi. Jadi lebih semangat gitu kalau lebih banyak supporter. Kalau di lapangan misalnya Pulim suka dikasih marah nggak sama Pulim? Wah Asnawi ayolah. Iya sering kalau nggak dikasih bola kan dia kayak gitu ngomel-ngomel. Oh, peluim gitu, makanya dipukul. Kalau dapat bola harus kasih dia. Oh, kalau tidak dikasih, dia marah-marah. Dia marah-marah. Oh itulah alasannya Asnawi pukul peluim waktu itu. Tidak. Oh, Tidak ada yang mukul jangan Tidak jangan ada. fitnah-fitnah orang nggak mukul apa-apa lu. Kacau nih Asnawi nih kapten timnas jangan difitnah-fitnah. Iya. Akhirnya di PSM berapa musim ya? 3 ya. Empat ya? musim ya. Dapat ini Piala Indonesia berarti. Piala Indonesia terakhir. Dapat itu, iya. Udah bisa mempersembahkan lah satu piala untuk tanah kelahiran. Iya, iya. Nah kalau untuk karir di timnas, Asnawi sebenarnya kan tumbuh sebagai bek kanan kan di timnas sebenarnya. Iya. Dari awal di situ dari usia muda sampai sekarang belum putus Enggak kayaknya. ini tapi junior dia pernah panggil Fahri Husaini pernah manggil ya dulu. Pernah. U berapa 16? 16. Ya U16. Kau baku tumbuk dengan Wahyu Hamisi kan? Iya. Wah aku Nah, itu tahu lagi. ini. Wah katanya ini seleksi. Wahyu Hamisi dari Bolang Mongondo. Asnawi Mangkualim Bahar dari Makassar. Utara dan selatan. Duel di Sulawesi tengah Utara, udah kayak Sulawesi pedang Selatan. katanya. Tang tong kaki itu aku duel sama si Tole. itu tahun berapa itu dulu? 2015 itu pas PSSI dibekukan. Ada seleksi. Ada seleksi itu udah kita TC udah setahun terus dibekukan. Terus bagaimana tuh seleksi bisa baku tang tong pedang itu? Ya kan dia karakternya sama kan. Jadi kita baku tumbuk saja. Kebayang lagi. Seleksi timnas. Iya. Akhirnya berarti dari U16, U19, Ya. U23 senior, bahkan di U23 dan U19 udah dipanggil Ya. panggil senior juga. Iya. Itu bagaimana menjadi yang awalnya termuda di timnas itu? Ya sebenarnya kalau menurutku ya harus punya karakter kalau jadi pemain. Jadi karakter yang aku miliki pemain lain nggak bisa miliki. Jadi pelatih pasti butuh karakter yang setiap pemain pasti butuh karakter. Jadi harus ada satu kelebihan yang menonjol. Gitu. Menurut Asnawi kelebihan Asnawi apa? Baku tumbuh gitu. Bagus. Nah, itu sih. Bagus ini saya suka. The best. Iya. The Mau siapapun ya, mau lebih tua, mau orang bule atau apapun, hajar dulu ya. Hajar saja. Di belakang ada Cap Hamka. Urusan Cap itu. Aduh ada. Untuk pukul di belakang nanti. Aman, Kalau aman. lewat ada cap di belakang. Nah, di timnas sendiri dari semua segala jenis usia ya. Asnawi sudah itu sampai sekarang apa yang membedakan nih? Dulu mungkin menjadi junior, sekarang kapten. Membedakan Mungkin baku tumbuhnya dikurangi atau ya bisa mengayomi teman-teman. baku tumbuhnya dikurangi karena dulu beberapa kali dapat kartu merah. Nah, sekarang udah lumayan jarang dapat sekarang. Tapi menjadi kapten berat tidak untuk di timnas? Ya berat karena harus jadi jembatan dari pemain ke pelatih. Jadi apa-apa harus yang bertanggung jawab kan kita kan gantiin pelatih di dalam lapangan. Jadi komunikasi harus selalu ngomong di lapangan. Jadi
tenaganya bertambah. Jadi harus berkuras tenaganya makin 2 kali lipat karena sambil lari harus sambil ngomong, Atur harus ngingatin pemain yang lain. Iya. Ketika pertama kali ditunjuk kan kita tahu kapten sebelumnya Fahrudin ya, Iya. Mas Fahrudin. Ketika Asnawi pertama kali ditunjuk oleh Sintayong, oke Asnawi kamu pimpin tim ini. Itu waktu kapan? Waktu kita kualifikasi Piala Dunia di Dubai. Jadi waktu itu ada 3 kapten yang dipilih. Itu pertama kali Evan Dimas, aku kapten kedua, terus Nadeo. Oke. Karena dia kapten 3. Ya kapten ketiga. Nah jadi waktu itu di awalnya tuh di sana pemilihan kapten itu sampai sekarang. Semua menerima itu keputusan Coach Sin. Kucing saja yang pilih. Tidak tahu terima atau tidak. Terima atau tidak bodoh amat ya. Bodoh amat. Gak ada voting-voting ya, gak ada Tidak ada voting. Sampai Evan Dimas tidak dipanggil lagi. Ya tidak dipanggil baru aku. Otomatis itu ya. Iya, nah Pak, tapi pada saat itu Farudin gabung, ya, kan dia lebih senior, jadi kita kasih ke Farudin. Itu Jadi pun keputusan Coach Sin. iya keputusan kucing. Jadi aku tetap yang kalau Farudin nggak main, aku yang main, aku yang kaptennya. Iya. Ya. Jadi nah itu juga ketika sekarang adalah dihitung generasi terbaiknya timnas katanya, generasi emasnya lah, bahwa kita punya generasi Asnawi, Rizky Ridho yang masih muda-muda tuh. Ya, mudah-mudahan Dewangga. masih punya umur panjang lah di timnas. Ramadan Sananta, iya kayak gitu-gitu. Nah, Asnawi sekarang menjadi kapten generasi yang punya harapan nih. Indonesia menggantungkan harapan terhadap generasi ini. Kita ingat waktu Asnawi di masuk final lawan Thailand tuh, yang AFF. Waktu zaman Covid di Singapura, itu kan Asnawi sama Witan tuh bagus banget. Ya. Kemudian yang Singapura tenang Singapura penalti itu. dia ganggu-ganggu. Nah itu. iya yang itu. Iya. Bahas itu lagi. Tidak, maksudnya yang zaman itu kan. Iya, tapi kamu ngomong apa? Iya, ke, Pak. ke Fandi, ke anaknya Fandi Ahmad itu. Bilang thank you. Oh itu benar bilang Thank you udah nggak gol kan. Thank you enggak gol. Oh, thank you. Itu kan pas final Iya. pas itu kan lawan Iya. Singapura itu. Itu kan kayak awal-awal generasi ini mulai terbentuk lah. Iya, secara Walaupun permainan juga itu terlihat kan ya. potong generasi, 2 generasi mungkin dipotong sama kucing. Itu luar biasa sih, itu tiba-tiba senior semua tidak Itu lagi senior sudah benci kucing kapan? Lah itu gara-gara generasi Asnawi. Nih lagi-lagi. Tidak ada. Memang ini parah ini. Orang Sunda mau bikin orang Makassar dengan orang Korea berat. Mau adu domba. Puncaknya adalah ketika kemarin kualifikasi U23 dan kita lawan Argentina tuh kelihatan tuh. Ini timnas bagus banget ya. Iya. Kita punya sekitar 50 orang yang bisa main bareng-bareng keluar masuk gitu. SEA Games itu kan tanpa Asnawi gitu. Ya. Ya. Cuman itu tuh udah kelihatan tim-tim senior gitu. Iya, udah main senior. Kemarin U23 kualifikasi juga. Oh itu udah. Itu kan jatuhnya pemain senior Iya, semua. itu senior semua. Terus kalau pas digabung lagi nanti ya sama Sadil, sama angkatannya Asnawi juga, sama Jordi Amat itu klop lagi. Itu Asnawi gimana melihat sekarang di timnas, ini salah satu timnas terbaik yang pernah ada di Indonesia. Ya masa depannya Dan masih panjang. Asnawi kapten di situ. Ya memang betul sih kalau aku juga nganggap menilai ya generasi yang sekarang ini generasi yang bisa buat Indonesia jauh lebih baik sih karena banyak pemain-pemain yang berkualitas ditambah lagi beberapa pemain-pemain keturunan yang udah bergabung dan yang kita tahu juga dia punya kualitas yang bagus jadi bisa membantu di tim ini. Iya. Lolos Piala Asia. Tapi ada beban tidak sih sebagai kapten gitu? Kalau misalnya generasi ini gagal lagi gitu. Ya pastinya kan tuntutan masyarakat kan saat ini besar banget. Iya. Harus apa-apa harus main bagus, harus dapat hasil yang bagus. Dia enggak pokoknya kalau masyarakat enggak penting tuh proses, yang penting menang aja. Iya. Harus menang. Padahal yang penting proses ya. Tidak ada proses, tidak butuh di Indonesia enggak ada proses. Tapi kan justru sekarang udah kelihatan prosesnya tuh, terlihat gitu. Iya. Lawan Argentina kita bagus, Piala Asia kita lolos. Ke Tanpa jadi tuan rumah ya. Tanpa tuan rumah. SEA Games kita dapat emas. Terus, Iya. wah itu enak tuh ngeliat yang sekarang tuh enak. Asnawi, Mangku Alam, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya. Jadi kita tahu nih tulang punggung timnas tuh. Fondasi timnas yang sekarang itu kayak apa udah tahu tuh. Udah kelihatan gitu. Asnawi gimana melihat akhirnya timnas kita bisa medali emas, kan Asnawi itu tidak tergabung tuh. Iya. Tapi nonton anak-anak Nonton. teman-teman Asnawi itu gimana tuh waktu itu? Ya senang karena memang aku kan udah tiga kali main SEA Games nggak pernah juara. Juara ya.
2 kali perunggu, sekali perak. Ya, jadi memang udah senang juga. Maksudnya Indonesia udah lama nggak dapat medali. Soalnya kan sepak bola di SEA Games itu selalu dibilang ya bergengsi, nggak pernah mendapatkan hasil, tapi paling euforianya paling gede. Terus nggak ada prestasi, tapi kemarin dikasih emas. Ya kita sepak bola juga bisa membuktikan itu loh. Sebagai kapten senior ada ujangan ke dulu ke Rizky Ridho sebelum main? Kan Rizky Ridho kapten di U23 SEA Games tuh. Ada chat-chatan sih, ya? nggak ada. Ngasih semangat aja di lewat DM Instagram, ngasih semangat sebelum Ke pertandingan, teman-teman. ya ke teman-teman yang lain. Kalau ada Asnawi saat itu di final, Asnawi bakal baku tumbuk nggak? Baku tumbuk lawan Thailand ya? Iya. Baku tumbuk, pasti baku tumbuk. Kartu merah juga. Yang gol mereka di akhir itu. Itu sudah pasti ya. Tapi kalau target sebagai kapten pengen bawa Indonesia apa nih paling dekat-dekat? Apakah di Piala Asia pengen lolos grup? Itu kan target-targetnya kan. Atau juara AFF besok? Ya targetnya bisa lolos di grup sih. Target Piala Asia lebih bergengsi ya? Lebih Memang. bergengsi. Jadi Piala Asia nih kita bisa lebih dikenal dari klub-klub luar. Kalau AFF ASEAN aja. Betul. Di Korea nggak nonton Piala. Pikiran maju itu begini. Salaman. Begitu pikiran Poin maju. lagi sama netizen. Iya. Bodoh amat. Kita di sini tidak peduli netizen. Benar ya. Iya, Piala benar. Asia sih, Piala Asia. Karena Piala semua Asia. mata tertuju ke situ kan. Iya, jadi tim-tim di Asia nih bisa lihat kualitas pemain-pemain Indonesia. Kalau AFF kan memang circle-nya cuma di ASEAN aja. Jadi tim-tim di Jepang, Korea nggak peduli dengan turnamen itu. Iya. Tapi bergengsinya besar Betul. di Indonesia. Iya di Indonesia saja kan. Iya. Thailand juga sering kasih turun pemain cadangan kok di AFF. Itu lagi Indonesia nih. Indonesia Bingung skuad juga. ini. Tapi kalau target di klub ya, sekarang kan di Korea pindah tim. Apa target paling dekat untuk di klub? Di klub sekarang targetnya lolos playoff. Kan di sana ada playoff buat Naik liga? Ke liga. Liga 1 ya. Iya. Kalau target pindah ke Eropa mungkin ada. Ada, yang penting sesuai. Maksudnya dapat klub yang bagus dan memang dapat jam main. Soalnya kan kalau main di Eropa tuh dengan usia saya saat ini sangat sulit karena udah lewat batasan usianya kan. Apalagi kita dari ASEAN, mana ada yang mau. Iya. Iya. Kalau usia masih 18 tahun terus berbakat ya mungkin lebih mudah ya seperti Marcelino. Iya. Jadi yang dia lebih mudah buat direkrut klub. Kalau seperti aku usianya udah 24 tahun, udah susah klub berminat gitu. Tapi kayak misalnya kayak Liga Polandia, kayak Egy, Witan kan sebenarnya masih bisa juga kan. Ya kalau ada kesempatan ya kenapa tidak. Iya, Yang terpenting kan kesempatan dulu. Soalnya kan pemain ASEAN nih susah banget Iya. diminati. Dilirik ya betul. Iya, jadi kita nggak boleh, netizen nggak boleh bilang keluar aja main di Eropa. Emang ada yang mau? Kalau yang mau kasih sini. Ayo Berangkat ya. Iya. Baku tumbuk. Gitu. Kalau Asnawi memang berarti sudah tidak akan takut lagi untuk merantau kemanapun ya. Gas Ya aja. enggak, soalnya kan udah banyak pengalaman juga. Jadi udah ada pegangan lah, udah ada bekal buat kemana aja. Saya sih masih penasaran proses awal waktu Asnawi ditawari ke Korea itu prosesnya gimana? Kan di PSM Makassar nih. Ya. Terus siapa yang pertama menghubungi Asnawi ditawaran ke Korea? Apakah ada tawaran lain selain Korea? Ya pertama hubungin ya Bang Gabriel yang hubungin pertama lewat WA. Jadi dihubungin nih Mas ada tawaran dari Liga 2 Korea dia butuh bek kanan. Aku bilang kalau serius saya mau. Tapi kita harus hubungin PSM karena PSM saya masih ada kontrak waktu itu di PSM. kontraknya Masih ada panjang kontrak 1 tahun. Oke. Sedangkan kita harus keluar tanpa transfer, biaya transfer. Nah, maka itu yang sulit tuh yang di situ. Soalnya kan masih ada kontrak. Nah, sedangkan kalau butuh biaya transfer ya mana mau klub Korea. Iya. Mau pemain ASEAN dibayar gitu. Nah, setelah itu ngobrol sama PSM, Bos Api, dibantulah katanya ya kita support 100% buat keluar. Oh jadi tidak ada biaya transfer? Iya, aku ngobrol, Bos, kalau aku ditawarin Liga 2 Korea,
Tapi kalau bisa jangan ada biaya transfer. Soalnya kalau ada biaya transfer ini Mereka tidak mau ya. nggak bakalan mau. Timnya nggak bakalan mau. Kata dia, oh kita akan bantu 100%. Ya udah, setelah itu aku bilang berhubungan sama Bang Gabriel. Terus mungkin beberapa jam kemudian Bang Gabriel ngechat saya lagi. Dia masih butuh pendapat dari pelatih timnas. Soalnya kan dia tahu pelatih timnas nih dari Korea. Dari Korea. Coachin berarti. Iya. Rekomendasi ya, berarti. Rekomendasi. Nah, setelah itu Kusin nelpon saya lewat asistennya, lewat Papayo. Tahu Papayo? Papayo Jaehoon. Jo Jaehoon. Nelpon saya, ini Asnawi, kamu ada tawaran dari Liga 2, Ansan Greeners. Aku bilang, iya aku udah ada infonya, udah ada info dari agen saya, dari Bang Gabriel. Iya ini Kusin katanya kalau kamu serius dia bantu. Bilang iya saya serius nggak apa-apa dibantu aja. Terus dia bilang dia kaget. Emang mau gajinya segini? Iya nggak apa-apa Pak yo. Udah aku serius nggak masalah daripada di sini juga waktu itu COVID nggak ada liga gaji dipotong 75%. Iya. Ya udah aku bilang keluar aja nggak masalah kasih kesempatan aja. Terus habis itu beberapa hari kemudian langsung terbang ke Jakarta ngurus visa. Karena mereka sudah konsultasi dengan Kusin dan Kusin merekomendasikan. Iya ngasih kan waktu itu udah dilatih Kusin juga kan. Iya. Udah beberapa kali training camp. Nah, ya udah habis itu langsung terbang ke Jakarta ngurus visa langsung berangkat. Pas di sana ada konsultasi sama Kusin nggak? Misalnya kayak coach di sini saya harus bagaimana. Ya dia cuman bilang main seperti kayak kamu aja, nggak usah aneh-aneh, main seperti kamu aja, udah bisa main di sana. Maksudnya dia udah tahu kan, maksudnya udah lihat ya. karakter saya seperti apa, jadi dia cuman bilang ya main seperti yang kamu biasa main, seperti itu aja. Tapi ada satu nih. Pak Haji Bahar bagaimana? Nah, ini sempat tidak ngobrol lagi atau sudah diusir? Haji Bahar tidak setuju. Lagi. Haji Bahar tadi. ini masalah ini. Bapak masalah itu. Tidak setuju awalnya kan yang kayak tadi di awal. Itu bagaimana maksudnya meyakinkan seorang Bahar Muharram ini? Ya enggak, aku bilang kasih kesempatan 2 tahun. Kasih kesempatan 2 tahun, kalau gaji tidak naik saya pulang ke Indo. Kalau saya nggak dapat kontrak yang bagus, maksudnya tidak naik harga dengan yang sekarang, saya balik ke Indonesia. Terus dia bilang, tidak usah di Indo saja, gaji sudah besar. Ya lumayan, gaji sudah bagus. Ngapain keluar jauh sekali turun? Kamu banyak cicilan, terus mau bayar pakai apa? Jadi waktu itu saya ngobrol sama kan saya ada ngambil rumah. Iya. Ngobrol sama yang punya nih. Saya bilang kalau tidak mau stop, saya tidak lanjut ini pembayaran ini. 1 tahun stop, tidak boleh bayar. Jadi saya selama 1 tahun. Minta tunda berarti ya? Minta tunda. Saya tunda 1 tahun, tidak ada pembayaran tahun ini. KPR. Bukan KPR. Bukan, ini kayak development. Oh developer ya. Kan di jadi kita yang PSM punya juga, jadi sponsor PSM. Dia aman. Dia kalah yang punya kalah. Itu tuh. Kalah grup. Kalah grup. Nah jadi saya ngobrol sama yang punya itu, saya bilang tunda 1 tahun. Kalau tidak mau tunda, cancel. Oke. Dia bilang bayar sebisanya saja. Mau 2 juta, 3 juta setiap bulan bayar saja. Saya bilang oke. Kalau begitu enggak apa-apa. Tapi kalau disuruh bayar sesuai dengan perjanjian awal, cancel. Saya tidak ada uang. Karena itu susah ya, cicilan itu lumayan. Karena gajinya gajinya turun jauh. Sedangkan kan sudah ngatur semua kan. Kan udah ada kontrak di PSM 2 tahun. Udah tahu nih, cukup ini. Selain rumah apa aja? Mobil? Itu saja dulu. Orang buka satu-satu buat semua. Anda kongsi ini podcast olahraga. Terus Pak Bahar itu, Haji Bahar mengizinkan pada akhirnya? Ya akhirnya ngobrol sama ibu, sama bapak, ya udah katanya ya terserah kamu lah. Pergi aja, yang penting kamu senang, bisa sukses di sana, nggak apa-apa, kita support. Sekarang sudah bisa buktikan belum? Ke Bapak? Alhamdulillah bisa. Karena kan ya bertahan 3 tahun ya pasti Sudah naik dong. Sudah naik dong. Sudah naik. Kalau tidak naik sudah pulang. Tidak naik sudah ke Dewa United. Kau
Jangan kode-kode. Kode apa? Kode itu. Ya maksudnya siapa tahu ada tawaran Dewa juga bareng Egi. PSM. Oh, balik PSM. Cinta PSM. Oh, iya. Kemudian terbanglah Asnawi ke Ansan Greeners. Iya. Ini saya mendengar dari Iwan Saktiawan katanya awal-awal itu Asnawi nangis di sana. Itu betul apa tidak? Enggak nangis sih. Bukan nangis. Lebih ke air mata jatuh. Tidak. Tidak ada yang nangis, itu tipu itu. Katanya tuh struggling banget katanya di sana soalnya. Adaptasi agak sulit. Adaptasi ya waktu itu kan datang di musim dingin kan, jadi memang ya susah adaptasinya. Terus beberapa bukan nangis karena tidak bisa main bola. Menggigil. Corona. Oh iya. Saya karantina 2 minggu di rumah saya. Terus keluar pergi makan di warung Indonesia di Ansan. Ketemu fans, beberapa fans. Terus dia kena COVID. Tertular. Saya harus karantina lagi. 2 minggu. 2 minggu lagi. Sendiri tuh berarti. Sendiri. Jadi pusing. Ditambah musim dingin. Jadi itu bukan suara tangis menggigil. Iya. Menggigil. Akhirnya sekarang sudah di klubnya? Jeongnam. Jeonnam. Ada tawaran-tawaran tidak di Liga 1 saat ini? Liga 1 Korea? Itu nggak tahu lah. Ya, ada tawaran tetapi belum tahu, masih proses. Doakan aja. Oke, doakan. Oke, itu cukup Asnawi. Ada tidak agen? Kita langsung konfirmasi ke sini. Ya, itu yang bisa jawab agen kan? Saya ikut saja. Di sana berarti tinggal di apartemen. Iya, apartemen. Minum dulu. Oh, silakan. Wah, ini berarti tinggal kayak Alvin Tuasalamuni di Belgia. Fasilitas top. Top, ada mobil, apartemen. Mobil ada mobil. Mobil ada. Mobil. Nyetir sendiri. Sendiri. Wah, top. Top ini. Hah? Top ini. Nyetir sendiri bisa? Bisa. Jalanan Korea udah bisa adaptasi? Bisa. Tidak sama di Indo. Di Indo kiri kanan bebas. Satu arah saja. Dia 10 tahun di Korea ya. Dia hina ini negara. Ampun. Dia baru 3 tahun ya. Baru 3 tahun. Semua tidak sama dengan Indonesia. Tapi betul sih. Maksudnya lebih rapi di sana. Lebih rapi. Ansan Greeners itu dua musim ya. 2 musim. 2 musim kemudian ada tawaran pindah ke Jeonnam. Jeonnam. Kenapa memilih untuk pindah? Karena yang nawarin pelatihnya, jadi lebih dijamin. Dapat kesempatan lebih banyak, lebih mungkin lebih terjamin lah buat dapat jam main. Iya. Di sana adaptasi pemain-pemain terhadap Asnawi sendiri bagaimana? Ya welcome sih, soalnya kan udah tahu dari Ansan juga. Soalnya kan berita-berita kan besar banget waktu aku datang ke sana. Pokoknya komen yang terbanyak. Kalau Asnawi. postingannya Asnawi bahkan di resminya Liga Korea ya. Oh iya, sampai Liga Koreanya itu ya. Iya, itu memposting. pasti Asnawi itu. Tapi kalau di sana pas latihan ada kelihatan maksudnya kayak plastik-plastik gitu, operasi-operasi. Oh, kalau pemain Liga 2 belum ada sih. Mungkin uangnya kurang kali. Tapi Asnawi ada rencana. Maunya sih. Oh, yes. Apa? Biar glowing. Biar glowing. Nanti hitam mengkilat. Gitu. Sebelum ku Ultimate Team aku penasaran waktu lawan Argentina. Nah, Asnawi lawan Argentina kita tampil menurut aku sangat bagus. secara pertahanan ya. Melawan juara dunia coy, itu udah bukan main-main. Asnawi tampil bagus dan ada duel dengan Garnacho. Itu Asnawi emang bakal baku tumbuk dengan Garnacho. Ya nggak ada sih sebenarnya, tapi memang udah nonton video aja kayak highlight pemain-pemain. Soalnya kan memang sebelum pertandingan kayak H-2 pertandingan tuh pelatih selalu ngirimin video-video tim lawan. Jadi memang diwajibkan buat nonton itu. Jadi buat pemain sendiri yang review pertama, habis itu kita meeting satu tim. Jadi ya memang udah ngeliat lah cara mainnya pemain, kelebihannya beberapa pemain. Jadi posisi saya bek kanan yang ngeliatnya yang wing kirinya lawan. Seperti itu. Jadi sudah tahu gerakannya dia mau kemana ya? Iya, jadi ya maksudnya udah bisa ngantisipasi sedikit-sedikit lah. Oke. Kalau itu Messi, Asnawi tetap bakal tackle.
Oh saya minta jersinya aja. Masih pertandingan, nanti itu selesai baru minta jersey. Itu kan pertandingan ini lagi banyak orang kan yang rebut. Sama yang lain ya. Jadi duluan. Kemarin dapat siapa? Nggak dapat. Nggak tukar jersey? Nggak tukar. Teman-teman sudah duluan ya, kapten dari belakang ya. Iya, yang lain sudah dapat, kita tidak. Garnacho ada bilang nggak, Asnawi kamu bagusnya ke MU sih ganti Dalot. Oh, kita ini Wan ngobrol. Bisaka. Hah? Wan Bisaka. Nggak ada. Tapi ngobrol setelah itu. Nggak ngobrol. Jadi aku minta jersinya, katanya sorry ini debut saya pertama di. Oh iya betul. Dia harus simpan ya. Iya. Kenang-kenangan dia sendiri. Tapi jadi DM-an ya sama Garnacho. Iya, dia minta foto. Dia yang minta. Iya, dia minta bro send I want this picture. Loh kok kayak pemain-pemain fan football. Kenapa? Minta link Google Drive buat di posting. Ya karena kan fan football ini. Oi. Tidak, maksudnya kan Dia tuh MU juga. MU. MU. Iya. Madura United. Iya. Siapa pemain MU yang Asnawi lihat? Di mana? Yang pemain favorit di MU. Iya. Saya suka Giggs. Main Giggs? Ya Rooney, zaman-zamannya itu. Ronaldo kan. Oke, Asnawi kita langsung ke Ultimate Team. Yes. Kita akan mau suruh the captain untuk menyusun 11 Ya. pemain bola Terserah dia. terserah. Bebas? Bebas lah. Bebas. 11 pemain plus 1 cadangan dan juga pelatih. Yes. Oke. Oke. Dari Formasi formasi. Formasi 3-4-3. 3-4-3. Mampus Anda bekerja keras. Geser Anda. dia. Dari tadi nonton bokep saja. Nah ini syukur lo. Dia bingung. Nah, Dia ini bingung. dia. Tinggal kita tunggu. Nggak ngerti. Oke. Oke, sip. Mampus. Di posisi penjaga gawang. Penjaga gawang. Nadeo. Nadeo Argawinata. Argawinata. Bos. Saya pakai ini aja ya, timnas Indonesia semua. Boleh. Bebas. Bebas. Nadeo. Center back 3 orang. Center back Rizky Ridho. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Siapa lagi nih? Di Bahaya ini. tengah. Nah bahaya ini ada. Banyak ini. Kau pasang Jordi Amat, Cap Ham kan telepon hari ini langsung. Ya Kep Hamka. Langsung bisa berubah begitu ya. Ini orang ya. Hamka bisa. Hamzah. Elkan Bagot. Elkan Bagot. Nah ini susah juga nih. DM. Marco pilih saya ya. Iya kemarin. Iya. Marco juga. Marco kesini demi untuk taruh Anda di bek kanan. Marco. Terus Center midfield. ini juga banyak. sekali. Dia tidak pilih teman sekamar kebangetan juga. Siapa? Arfan. Oh, Arfan. Iya. Teman dari Hasanuddin coy. Masa bareng tidak bareng. pilih Samsul Herudi? Daeng Sila coy gak dipilih. Udah dikasih cadangan, dikasih Peluim. nasihat. Jangan Peluim. Willy. Peluim. Oke. LWB di sini Kiri. LWB. Arhan. Pratama Arhan. Nah kanan. Boleh nama sendiri juga? Boleh? Boleh. Asnawi saja. Main aman. Asnawi Mangku Alam Bahar. Asnawi. Oke. Kanan atas. Kanan Egi. Egy Maulana Fikri. Iya. Kiri. Witan. Witan Sulaiman. Tengah Bambang Pamungkas. Wis, Bambang Pamungkas. Tengah-tengah Hamka Bambang. Oh iya betul. Satu pemain cadangan. Pemain cadangan. Super sub. Super sub. Yang jika dimasukkan dia bakal mengubah pertandingan. Marvan. Dimasukin juga. Oke. Pelatih Pep Guardiola. Pep Guardiola. Lah, ini kan MU tapi pelatihnya City. Kaptennya siapa? Kaptennya Hamka Hamzah. Hamzah. Bukan Bambang ya? Iya, Bang Hamka aja. Oh iya. Nanti ditelepon lagi. Oke, inilah dia Ultimate Team dari Asnawi.
Kita juga sudah kasih tahu bahwa Asnawi akan datang ke sini Di sini. sebelum pulang lagi ke Korea. Dan terakhir saya cek ada 420 sekian pertanyaan dari netizen Sangat buat banyak. Asnawi. Tapi kita pilih 5 saja Betul. yang untuk kita tanyakan kepada Asnawi. Yang pertama ada dari Resa Nanda. Bang Asnawi bisa tolong jelasin nggak atmosfer Liga Korea dan coba spill gimana perlakuan pemain asli Korea kepada pemain asing khususnya dari Asia Tenggara. Sehat selalu Bang. Oke. Nah, atmosfer Liga Korea tuh kayak gimana sih? Kalau atmosfer di pertandingan kurang euforia. Karena supporter ya Supporter tidak ada ya. tidak banyak. Mungkin karena Liga 2 kali ya. Kalau Liga 1 aku lihat lumayan banyak, tapi kalau Liga 2 atmosfernya kurang bagus. Jauh sama Watu Angin ya? Jauh. Sepi kalau di Liga Korea mungkin cuman 1.000 paling banyak. Tapi kalau pernah nonton Liga 1-nya? Pernah. Oh, list Rame. langsung. Ya, rame. Oke. Perlakuan pemain Perlakuan pemain. Semua baik. Jadi kalau pemain ASEAN ya sering bercanda. Jadi nggak ada masalah sih kalau perlakuannya. Semuanya welcome semua. Oh. kalau ngobrol Asnawi mulai bisa bahasa Korea. Bahasa isyarat. Tapi mengerti. Mengerti. Ya, mereka Bahasa Inggris perpaduan. Mereka juga bisa kan untuk bahasa Inggris. Sedikit saja. Oh, jadi sama-sama nih sedikit Ya, dan sedikit. sama-sama sedikit. Biasanya nyambung itu. Kalau ini sedikit nyambung. Next. Berikutnya dari Muhammad Hoirul Roman sebagai kapten timnas Indonesia. Gimana cara biar pemain lokal dan pemain keturunan bisa membaur? Karena kan pasti ada kendala bahasa. Satu lagi, sejauh ini udah ada tawaran dari klub K-League. kita udah tanyakan tadi. Nah, sebagai kapten nih, pemain keturunan atau ada yang naturalisasi juga dengan pemain lokal nih, supaya kan Asnawi yang harus jaga tuh agar ada chemistry, Iya. tidak ada kecemburuan dan lain sebagainya. Ya sebenarnya itu dari pelatih juga yang koordinir masalah ini karena di setiap makan kita ada satu meja jadi memang diwajibkan untuk tiap makan tuh harus rotasi tempat duduk. Jadi nggak boleh duduk di situ-situ aja. Jadi mejanya kan panjang jadi harus setiap makan siang makan malam harus berbeda di tempat duduknya jadi berpisah setiap makan siang berpisah jadi pemain lokal sama kan dia pemain Indonesia juga Iya, kan? Indonesia juga. Pemain Indonesia juga Cuma jadi kan bahasa mungkin ya banyak bahasa yang banyak yang nggak bisa maksudnya dia belum bisa bahasa Indonesia jadi kita yang pemain-pemain yang udah lama di timnas Indonesia yang ngajak buat ngobrol jadi mereka juga welcome juga jadi sering bercanda juga dan ada yang berbaur jahil-jahil ke juga mereka tidak? ya banyak kayak Sadil itu yang paling sering Sadil biasa bercanda. ganggu mereka. Iya, tapi kan kalau ada Sadil mereka kayak ketawa-ketawa. Oke. Sadil berarti kuncian timnas ya. Kuncian timnas ya. Kuncian timnas. Kuncian Untuk timnas ya. kekompakan dia. Iya. Kekompakan timnas ada di tangan Sadil Ramdhani. Yang paling pendiam siapa di timnas Asnawi? Paling pendiam ya rata-rata pemain-pemain yang baru dipanggil sih kalau Itu biasanya pendiam dia. ya. Soalnya masih Gurugi. rasa grogi. Oke, dari Formoyudo Giolano, Bang Nawi dikenal menjadi pemain yang ngotot dan punya determinasi tinggi serta punya mental baja selama 90 menit. Kira-kira apa saja yang membentuk Bang Nawi sampai menjadi pemain seperti sekarang ini? Dan bagaimana supaya bisa menularkannya ke pemain lain khususnya pemain muda? Nah, main ngotot ini dari mana nih asalnya? 90 menit, napas stabil, otot bagus, kaki bagus. Ya Apa kalau yang bentuk? menurut saya mental sih. Soalnya kan beberapa pemain tuh kalau udah capek nggak mau dipaksa. Ya. Nah kalau saya pribadi kalau capek malah makin semangat buat selalu nekanin sama diri sendiri pasti bisa. Kalau dalam lapangan sering ngobrol sama diri sendiri. Jadi kalau udah capek, ayo Asnawi bisa kayak gitu. Jadi mental di dalam diri ini kayak muncul lagi nggak Jadi ekstra tenaga ya? iya jadi nambah ekstra tenaga jadi sering kalau di dalam lapangan kalau udah menit 80-an jadi ngobrol sama diri sendiri jadi bisa bangun lagi ininya batinnya tuh jadi bangun lagi Mindset ya, menghipnotis diri Iya, sendiri. biar Tapi kuat dulu lagi. zaman kecil itu memang dikasih fisik terus-terusan. ya kalau Sampai fisiknya, maksudnya kalau menurut saya sih salah satu yang bagus di timnas adalah Asnawi untuk fisik. ya karena memang karena ayah saya juga didiknya seperti itu
Jadi dulu kalau aku pulang rumah tuh jam 9, jam 8 malam tuh sudah harus ada di dalam kamar. Jam 10 udah nggak bisa kemana-mana. Jam 8 tuh lampu udah mati dalam kamar saya, nggak bisa keluar lagi. Oh, jadi Pak Bahar juga ya dari Disiplin kecil. tidurnya, Iya. makannya juga. Ya. Jadi kalau ayah saya dia lebih peduli saya main bola dibanding sekolah. Oh iya, ranking 40 begitu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masuk dia. Jadi saya Tidak masuk. kalau saya pergi sekolah jam 7 pergi diantarin sama bapak saya. Jam 10 saya sudah pulang. Saya bolos, tapi dia tidak marah. Yang penting istirahat saja. Soalnya mau latihan jam 2. Kondisi. Tapi berarti ya, secara tidak langsung karir seorang Asnawi sampai ada di posisi ini semuanya bentukan Iya, betul. Karena dia didiknya keras, jadi saya juga bisa bertahan sampai saat ini. Pak Bahar pas lihat sekarang Asnawi, katakanlah ya sudah melampaui kapten timnas loh. iya, pencapaian ayahnya ketika berkarir gitu. Ada ngomong nggak? Tidak pernah dipuji saya, selalu Kayak jelek. bilang bangga begitu tidak pernah. Tidak pernah. Jadi dia setiap main tidak pernah, Kak hari ini kamu main bagus. Tidak pernah. Selalu, kenapa tadi main kayak gini? Kenapa kayak gini? Pasti ada aja itunya. Waktu lawan koreksinya. Argentina ada koreksi nggak? Iya, pasti ada koreksi. Apa Pak Bahar bilang? Dia bilang, kenapa nggak percaya diri aja sampai depan. Saya bilang, ini bukan lawan ecek-ecek ini. Ini juara dunia ini. Oh. Tapi percayalah, walaupun dengan didikan atau tidak pernah memuji, tapi dalam tidurnya atau Dalam hatinya. dalam lamunannya dia pernah menangis bangga melihat Asnawi. Oh, itu sudah. Pasti iya. Mungkin Jadi, ya. berhenti, coba sekarang bilang ke ayah apa? Mau bilang apa? Sedih nanti. Tidak apa-apa ya. Oh iya, tidak apa-apa. Terima Apa? kasih aja, thank you. Tidak ada ikhlas-ikhlasnya, Iya. tidak ada cinta-cintanya. Waduh, Coba lah. tidak usah. Karena sampai sekarang sudah 3 bulan kayaknya tidak ngomong sama ayah. Aduh, gila. Dia ke Surabaya kemarin. Ngapain? Bulan madu, saya bawa berdua dia. Lucu sekali. Bawa bulan madu. Orang anak sudah bisa begini bawa bulan madu. Aduh, lucu. Ada dari main tweet 7. 1. Wah, buset 3 pertanyaan langsung. Bagaimana perasaan saat melawan Argentina apalagi ngantongin Garnacho? 2. Bagaimana adaptasi di Korea Selatan, cara latihan, disiplin, fasilitas apa saja yang berbeda dengan Indonesia? 3. Pendapat jujur Asnawi mengenai pemain naturalisasi saat ini. Ya, 1 dan 2 tadi udah dibahas ya. Ya. Soal Garnacho tadi Ya. dan juga adaptasi tadi dari awal juga kita sudah bahas. Yang Fasilitas. ketiga nih, pendapat jujur Asnawi mengenai pemain naturalisasi saat ini. Ya kalau saya lebih senang sih mereka bisa bergabung. Jadi yang terpenting tuh dia punya rasa rasa cinta yang paling utama dan bisa berbaur sama pemain-pemain yang lain. Kalau dia datang ke sini cinta ya nggak masalah selagi dia bisa membantu dan memang sampai saat ini ya hasilnya positif. Semua pemain kerja keras. Jadi di dalam lapangan juga semua kerja. Yang terpenting dia nggak banyak ngeluh datang ke sini karena sudah tahu dia pilih datang ke Indonesia, udah tahu kondisi di Indonesia seperti apa, fasilitas masih belum memadai. Jadi ya harus terima dan harus kerja keras juga karena dia punya tentunya dia dinaturalisasi karena punya kualitas yang di atas dari kita semua. Dan kebutuhan tim ya di posisi Iya, kebutuhan tim. Dan itu kan juga pelatih yang menginginkan. Pelatih yang menginginkan rekomendasi dari pelatih buat menaturalisasi pemain yang ini. Tapi kalau untuk jangka panjang, apakah maksudnya kayak mencari bakat di pelosok-pelosok saja atau? Ya tapi kan dia nggak salah juga kan dia pemain ada darah Indonesia juga. Iya. Jadi ya tidak ada masalah selagi dia cinta Indonesia dan mau kerja keras buat Indonesia ya. Enggak masalah. Kenapa tidak? Yang terpenting mau baku tumbuk juga. Iya. Betul. Kalau mau baku tumbuk ya nggak masalah. Kalau dia Bukan baku datang tumbuk dalam tim ya. Iya, Baku tumbuk maksudnya ke lawan. Lawan Vietnam tumbuk mereka Iya, saja. tapi Saya titip dia sikut nomor 11 dengan nomor 4 itu ya. Tolong ya. Anjing nitip lagi. Saya nitip ya. Asnawi. Nanti kalau sudah sikut ke kamera sih bilang,
Begini saja. Siap. Saya pasti sudah Titipan ya. Titipan. Kartu merah netizen tanggung. Jangan. Nah, iya, yang soft aja. Pelan saja. Maksud lu yang ikut itu ya? Iya, yang maksudnya ikut kayak tarik-tarik begini, dirusuk gitu kan bisa. Asnawi, kalau ini aku penasaran, Yakob ada bilang ini nggak? Asnawi, posisi kau sekarang aku di PSM nih. Di timnas. Ada bercanda-bercanda gitu nggak? Enggak. Kalau dia kita dekat sama Yakob. Kan aku sempat main bareng juga di PSM. Kan aku bek kanan, dia sayap kanan. Oh iya ya, pesawat Sempat bareng. datang ya? Cuman kan dia main sekarang main di bek kanan karena taktik pelatih. Bernardo ya? Iya. Ya, Kalau aku tetap ya nggak mungkin dia di atas saya kan. Bagus. Tapi sudah bisa bedakan belum Yakob dan Yance? Bisa. Bisa. Apa Beda. Dari mana? Dari giginya. Kalau Yance agak lebar sedikit. Ada space. Kayak Yakob rapat ya? rapat. Coachin sudah bisa bedakan belum? Sudah bisa bedakan. Oh, sudah bisa. Bisa. Berikutnya dari Setiawan. Pertanyaan, kenapa setiap pemain yang dipanggil timnas kadang-kadang permainan yang dilakukan oleh setiap pemain kadang high perform di tim tapi selalu underperform di timnas. Apakah ada pressure yang keras saat berlaga di timnas? Biasa pemain kita lihat bagus sekali di klub tapi pas di timnas kurang. Ya kan di timnas lawannya kan juga beda. Lawannya bukan Indonesia lagi ya. Iya, memang kan memang beda tapi mungkin ya ada pressure juga yang besar yang kita tahu memang di Indonesia kan pressure di tekanan buat pemain ya harus selalu nunjukin 100% dan tidak salah juga ya. Jadi memang pemain ya harus selalu siap dan memang beberapa pemain juga mengatakan kalau ada pressure besar dari supporter apalagi yang AFF kemarin itu. Itu gila pressure-nya. Memang semua punya ekspektasi besar kan terus kita nggak sesuai target jadinya banyak head comment dan lain-lain sehingga banyak tekanan di sebelum pertandingan. Kalau Asnawi sendiri ada ini nggak di kan Pak Bahar itu kita tahu dia pemain kemudian jadi pelatih gitu ya. Asnawi di masa yang akan datang ada kepikiran akan jadi pelatih. Jadi pelatih tuh. Atau lanjutkan ini Kayaknya kantornya tidak, agen kayaknya tidak. Gabriel Budi. Jadi agen. Tidak mau. Kenapa? Sudah Kenapa capek tidak? dengan bola. Oh jadi agen capek? Oh. Enggak, jadi pelatih gitu. Jadi pelatih. Jadi pelatih mau atau Tidak. tidak? Jadi agen mau tidak? Tidak juga. Tidak. Bisnis saja bisnis. Wis. Kalau Businessman. di timnas sekarang siapa yang punya potensial bakal jadi pelatih bagus nanti Jadi pelatih bagus. di masa yang akan datang? Bodoh semua lagi. Tidak ada teman yang dipuji. Tidak ada teman yang dipuji. Tidak ada kayak yang misalnya kayak Jordi misalnya. iya intelijensinya Iya. bagus gitu. Jordi sih ya Jordi. Maksudnya dia lebih pengalaman lebih bagus juga kan. Di luar negeri. ya. Sadil bisa jadi pelatih bagus nggak? Oh, itu tidak mungkin. Jadi pelawak apa? Kalau Witan kan di tengah juga karakternya Mikir. Tidak bisa dia. tidak ada ini sama sekali Tidak satu ada. tim ini yang bagus-bagus. Tidak ada. Bodoh. Kemudian kan kalau di sebelah kiri Pratama Arhan lempar jauh. Kenapa di kanan Asnawi tidak lempar jauh? Saya belajar sama Arhan. Tangan saya bisa ini. Skeseleo. Satu minggu masas terus. Gara-gara belajar. Memang talenta ya. Memang belajar. Jadi sering nanya gimana tekniknya. Tapi memang susah dia udah dari bakat alam. Dia kan dulu volley kan. Ngaco-ngaco aja nih orang. Dia kaget lagi. Asnawi kaget. Oke Asnawi, terima kasih banyak sudah datang ke sini Cap. Yes. Semoga timnas bisa Ya. dengan kaptennya Asnawi bisa memimpin teman-teman membawa kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Sebelum pulang kita punya oleh-oleh. Nah, yoi. Top. Kita baca dulu. 14 Indonesia Asnawi. Love Antang Pride. Menyala Ewako. Apa nih? Metal Sliding Garnacho. Mantap. Kapten Timnas Indonesia. Abroad ke Korea dan juga awal mula karir di SSB Hasanuddin. Antang Pride apa? Tinggal di Antang. Aneka tambang. Banyak pemain yang muncul di daerah ini. Siapa? Antang ini sebelah mana? Sebelah tidak tahu lagi. Di Makassar. Iya, Makassar.
Jauh dari dalam kota jauh. Dekat. Jauh. 40 menit kah? Ke Oh, stadion. arah Unhas. Iya. Oh, oke. Sip, silakan. Siapa tanda saja tangan. pemain dari Antang yang sudah manggung di sepak bola? Ananda Rehan, Arfan, Nur Hidayat. Itu Antang semua ya? Iya. Anak-anak kompleks Antang berarti ya? Itu generasi emasnya juga berarti dia udah lahir di generasi yang bagus ya. Itu ada Rehan Apang. Silakan tantang Asnawi, nanti kita pajang bersama Coach Bima Sakti. Gimana? Sini kah? Bebas. Iya, boleh. Sip. Oke, siap. Mantap Terima kasih. sekali, Mat, Kak lu kan Kasnawi. selalu ini kalau misalnya ada orang yang kalau ada kayak Alvin, Samsir, kenapa dulu nggak gini, kenapa dulu tidak bertahan di sana? Nah, ini mumpung masih ada yang masih abroad. Oke. Kamu Jadi, kasih petuah langsung Oke. ke kapten tim nasional. Kepada saudara Asnawi, Siap kakak. kami sebagai podcast terbaik berharap untuk bertahan di Korea. Jangan pulang sampai gajinya 0. Jadi kalau mereka udah tawarin kita mau tapi gajinya 0, itu baru pulang. Tapi kakak bayar cicilan saya. Nanti saya ngobrol dengan Om Bahar. Nanti saya ngobrol. Tapi apapun yang terjadi, main di sana kalau bisa ada peluang ke Eropa lebih tinggi lagi untuk tujuannya ke timnas Indonesia. Karena kebanggaan kami ada di lengan Anda. Wis. Antang Pride. Iya, ini beban ini. Siap. ini beban. Dan terus mencirikan orang-orang Makassar yang pantang menyerah, berjuang, baku tumbuk. Yang penting tidak salah duluan. Mantap. Salam juga dong buat orang-orang Makassar. Salam buat orang-orang Makassar. Iya, buat teman-teman di Makassar, Ewako. Calon mertua tidak disalamkan? Wih, Tidak. Dan juga buat di Jongham. Jongnam. Iya. Yang penting apapun yang dilakukan Asnawi bahagia selalu, sehat selalu yang paling penting, dan salam buat keluarga yang lagi bulan madu di Surabaya. Sudah pulang. Sudah pulang. Yang lagi bulan madu di Makassar. Kan tidak mungkin bulan madu di Surabaya doang. Balik dong. Iya. Kita juga mau ucapin terima kasih buat Kuku Bima yang sudah mensponsori episode ini. Betul. Kuku Bima Rosso selalu. Mantap. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Ghazali pamit. Saya Ripan Permita pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kapten, the one and only Asnawi Bangku Alam Bahar.